Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan melanjutkan kembali tutorial kita. Sebelumnya kita membahas mengenai database. Sekarang juga kita masih melanjutkan mengenai database. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai in dan not in. Nah, sekarang kita akan belajar kembali mengenai like di dalam MySQL atau MariaDB. Nah, like itu sebenarnya merupakan bagian dari operator logika ya, atau operator kondisi yang di dalamnya kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan pattern yang kita tentukan. Untuk sintak dasarnya masih sama dengan yang and, or, dan in. Itu bisa disimpan setelah where. Jadi sintak like ini juga bisa kita gunakan ketika kita melakukan select, ketika kita melakukan update, melakukan delete, itu bisa kita pakai. Untuk perintah dasarnya seperti biasa, dibuka dengan select, kemudian field yang akan diambil, kemudian dari mana tempatnya, tabel name, nama tabelnya, where. Nah, apa where, kolom, like. Nah, sini like, kemudian kondisi. Nah, perintah dasarnya adalah seperti ini. Like disimpan setelah where. Nah, di dalam like ini kita bisa menggunakan dua pattern ya, atau dua simbol. Kita bisa menggunakan persen seperti ini, atau kita bisa menggunakan underscore. Nah, keduanya ini bisa kita gunakan di depan, di belakang, ataupun di tengah. Misalkan kita punya kolom, ini dasarnya ya, kolom 2 like. Nah, ini bisa kita simpan di depan, kondisi seperti ini, atau kita bisa juga simpan di belakang di sini, atau kita juga bisa simpan di keduanya di sini, atau kita juga bisa simpan di tengah-tengah juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan underscore ini. Nah, untuk underscore itu fungsinya kita memilih satu karakter untuk dijadikan sebagai global untuk dijadikan sebagai pattern ketika kita mengambil satu kondisi. Jadi kalau misalkan persen ini kita bisa mengambil banyak, apapun setelah persen, kalau misalkan dia ke kanan berarti setelah persen ke kanan itu akan diabaikan, atau dia akan mengambil key yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan underscore itu hanya mengambil satu karakter. Kalau misalkan underscore setelah kondisi berarti itu akan mengambil satu karakter setelah kondisi. Untuk lebih jelasnya kita langsung coba ya. Kita masih tetap menggunakan database latihan yang sebelumnya digunakan. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki database untuk latihan, silahkan lihat di link di atas ini untuk bahan latihannya. Kita menggunakan, kalau kita select dulu sim employee, kita akan gunakan sim employee yang ini. Kalau kita lihat sim employee itu ada dua ya. Nah, kemudian where, misalkan saya ngambil first name-nya,
first name-nya like seperti ini. Misalkan saya langsung ngambil ini yang accept sini ya. Seperti ini juga bisa. Dan ini tidak case sensitif ya karena ini di Windows. Tapi kalau misalkan di Linux mungkin akan case sensitif. Kemudian kalau misalkan ini saya ambil yang ini kurang pas ya karena cuma satu. Kita coba tambahin ini. Ini saya tambah satu. Di sini misalkan accept double p ini random aja ya. Kemudian kita save. Nah, ini kalau kita tambahkan persen di sini, kita jalankan, nah akan tetap keambil 2. Padahal di sini ada 3 record. Nah, apapun setelah persen, ini kan, dia akan abaikan, dia akan ambil. Tuh, jadi yang menjadi patternnya adalah accept dan setelahnya itu akan dianggapnya itu apapun akan diambil selama ada ininya accept-nya itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ambil di belakang saja. Misalkan ini saya ngambil seperti ini. RM misalkan yang ini kita jalankan. Nah, keambil yang ini aja karena setelah pattern, setelah persen ini yang ada RM hanya ada 1. Jadi dia akan mengambil yang RM saja. Kemudian kalau misalkan kita akan ambil dengan persen semuanya. Misalkan seperti ini, dia akan dijalankan. Oh, sorry petiknya hilang ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengambil setiap field yang ada EP-nya seperti ini. EP gitu kan. Ataupun kita mau mengambil yang seperti ini, misalkan kita tambahkan persen di tengah. Sini juga bisa. Jadi yang diambil ada EP dan ujungnya ada M-nya. Seperti ini, bisa. Ataupun di ujungnya kita tambahin lagi R, misalkan persen lagi seperti ini juga bisa. Akan tetap sama keambil juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan underscore yang tadi ya? Misalkan kita mengambil tetap ini kita copy dulu ke bawah biar lebih cepat. Kemudian like. Nah, ini saya kasih underscore seperti ini ya. Mana yang akan keluar? Oh, ternyata cuma 1 karena yang menjadi kondisi ini hanya 1 karakter setelah ASE ini kan. Jadi tidak bisa lebih dari 1 karakter. Kalau misalkan kita tambahkan ini menjadi banyak karakter, tuh nggak bisa juga karena tidak ada. Kalau misalkan kita kasih persen, nah baru dua-duanya akan keluar ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk underscore. Ataupun kita bisa naruh underscore di depannya juga bisa. Sini berarti gini ya. Ini juga sama, cuma 1 karena hanya ada di depan 1. Yang sedangkan yang ujungnya save itu cuman ini. Jadi untuk underscore ini digunakan per karakter gitu ya. Kalau kita mau 2 karakter juga seperti ini boleh, ini juga bisa. Kalau kita jalankan tetap bisa 2 pattern underscore ini, itu juga bisa. Nah, oke, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan not like? Nah, misalkan ini saya ambil, saya copy ke bawah. Berarti saya tambahkan not di depannya, not like. Nah, berarti yang keluar yang selain ini. Ini berlaku dengan kondisi-kondisi lainnya, ini akan sama.
perlakuannya. Cuman ketika menggunakan like ini, saya sih menyarankan ke teman-teman kalau misalkan bikin project, usahakan tidak menggunakan like terlebih dahulu selama masih bisa menggunakan yang lain, misalkan and atau or. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan like dan datanya itu cukup besar, nah ini akan memakan waktu yang cukup lama ya, karena like ini akan scanning seluruh data. Jadi akan lebih berat dan akan lebih lama ketika kita menarik datanya itu. Tapi kalau hanya 1-2 atau ya hanya sedikit, itu tidak terlalu berasa. Ini akan berasanya kalau misalkan project teman-teman itu cukup besar dan datanya cukup banyak, ribuan bahkan jutaan. Nah, diusahakan tidak menggunakan like, kecuali memang terpaksa tidak ada cara lain, hanya like yang bisa digunakan, yaitu udah mau gimana lagi ya, seperti itu ya. Ya mungkin itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada penyampaian yang kurang tepat atau keliru, silahkan koreksi di kolom komentar. Kalau misalkan ada manfaatnya, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.